Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Aziz dari Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah, NIM 2019 langsung saja saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang sebagaimana ditugaskan oleh Bapak dosen kita, yaitu Pak Zaki, mata kuliah metode penelitian. Langsung saja saya akan mempresentasikan tentang program BRI Syariah dengan lazismu tentang wakaf temporer. Lanjut. Yang pertama adalah di latar belakang. Oke. Yang poin pertama yaitu masyarakat yang masih belum memahami atau awam dalam praktek ataupun konsep wakaf temporer. Yang kedua, seperti apa bentuk kerjasama antara BRI Syariah dengan lazismu yang membahas tentang wakaf temporer. Yang ketiga, urgensi mengenai undang-undang yang bahas tentang wakaf temporer, yaitu dalam penelitian ini dilatar belakangi oleh apa atau bagaimana dampak dari program BRI Syariah ini dengan lazismu yang membahas tentang wakaf temporer kepada masyarakat yang masih belum memahami isi ataupun dari konsep wakaf temporer ini. Ya, penelitian ini merupakan studi pada BRI Syariah bekerjasama dengan lazismu dengan judul program BRI Syariah dengan lazismu tentang wakaf temporer. BRI Syariah bersama lembaga amil zakat, infak, sedekah Muhammadiyah ataupun lazismu sudah menandatangani perjanjian kerjasama dalam hal mengenai semua paham zakat adalah harta atau dalam bentuk uang yang wajib dikeluarkan oleh muzaki untuk diberikan kepada mustahik sesuai syariat Islam. Wakaf adalah salah satu peranata keagamaan yang mempunyai keterkaitan langsung secara fungsional dengan upaya memecahkan suatu masalah sosial dan kemanusiaan, seperti halnya pencegahan kemiskinan, peningkatan sumber daya manusia, dan pemberdayaan umat muslim. Lanjut. Oleh karena itu, wakaf sesungguhnya itu memiliki potensi besar dalam mewujudkan tata sosial yang berkeadilan. Dari informasi yang didapat dari penelitian terdahulu bahwasannya wakaf sudah menyebar luas dan sudah menjadi tradisi umat Islam dalam melakukan kegiatan keagamaan. Dalam konteks besar, wakaf sudah dikenal lama dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak awal agama Islam masuk ke wilayah Indonesia. Lembaga Wakaf Indonesia telah menjadi penunjang bagi perkembangan masyarakat Islam Indonesia. Oleh karena itu, tempat ibadah di Indonesia itu sebagian besar dibangun di atas tanah wakaf. Lanjut. Jadi praktek wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien, sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar ataupun beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Dengan demikian, keadaan itu tidak hanya karena kelalaian atau ketidakmampuan nazir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, karena juga sikap masyarakat yang kurang peduli ataupun belum memahami status harta benda wakaf itu yang seharusnya dilindungi demi untuk kesejahteraan umum
sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peraturan wakaf. Sebagaimana informasi yang didapatkan dari konsep wakaf temporer, memang masih belum banyak yang tahu tentang wakaf temporer ini. Semakin pesat adanya informasi tentang perwakafan di Indonesia, peneliti di sini ingin mengkaji dan memperbaharui konsep daripada wakaf temporer dengan teori baru dan objek kajian yang berbeda, yaitu pandangan mengenai bagaimana peran ataupun dampak BRI Syariah yang bekerja sama dengan lazisme, dan menjelaskan tentang wakaf temporer kepada masyarakat yang belum ataupun harus mendalami dengan kajian konsep wakaf temporer. Diharapkan dari penelitian ini bisa menjadi referensi bagi pihak lain. Oke. Lanjut ke batasan masalah. Jadi sebelum ke batasan masalah, saya akan menyampaikan tentang identifikasi masalah dari penelitian ini, yaitu penelitian yang saya buat itu mengangkat suatu masalah yang sudah lama terjadi sehingga diperbarui kembali menjadi suatu pokok penelitian yang kontemporer. Masalah yang menjadi pokok penelitian yaitu satu, di sini masyarakat yang masih belum memahami dalam praktek ataupun konsep wakaf temporer. Yang kedua yaitu seperti apa bentuk kerjasama antara BRI Syariah dengan lazisme yang membahas tentang wakaf temporer. Ketiga, urgensi mengenai undang-undang yang membahas tentang perwakafan. Nah, di sini jadi saya dapat simpulkan bahwasannya di subbab batasan masalah ini peneliti ingin memfokuskan satu pokok masalah yang penting terhadap urgensi dari wakaf temporer, yaitu adalah bagaimana BRI Syariah dengan lazisme melihat masyarakat yang belum memahami apa praktek ataupun konsep daripada wakaf temporer. Nah, lanjut kepada rumusan masalah. Di rumusan masalah ini ada 3 pertanyaan dalam masalah penelitian ini, yaitu yang pertama, apa pandangan BRI Syariah bekerja sama dengan lazisme tentang konsep wakaf temporer? Yang kedua, apa dampak BRI Syariah bekerja sama dengan lazisme tentang wakaf temporer yang mengakar di masyarakat? Dan yang ketiga, bagaimana implikasi konsep wakaf temporer terhadap masyarakat yang masih awam tentang wakaf temporer tersebut? Oke. Lanjut kepada tujuan penelitian. Di sini dalam penelitian ini, sebelum masuk ke manfaat penelitian, yaitu tujuan penelitiannya berdasarkan rumusan masalah tadi, yaitu untuk mengetahui pandangan BRI Syariah bekerjasama dengan lazisme tentang konsep wakaf temporer. Yang kedua, untuk mengetahui apa dampak BRI Syariah bekerjasama dengan lazisme tentang wakaf temporer yang mengakar di masyarakat. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana implikasi konsep wakaf temporer terhadap masyarakat yang masih awam tentang hal tersebut. Kita langsung ke manfaat penelitian. Itu saya di sini menulis manfaat penelitian itu dari 3 pihak, yaitu bagi penulis, bagi pihak bank, dan bagi pihak lain. Nah, yang pertama ini adalah bagi penulis itu, secara teoritis hasil penelitian ini berupa kajian dan pengembangan ilmu yang diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan tentang konsep wakaf temporer. Yang kedua, bagi pihak bank, yaitu dari penelitian ini itu sebagai sumbangsih pemikiran. Lanjut, dari bagi pihak bank itu
penelitian saya itu sebagai sumbangsi pemikiran, informasi, dan bahan pertimbangan dalam mengetahui konsep wakaf temporer yang dilakukan dalam Bank BRI Syariah yang bekerjasama dengan Lazismu. Nah, yang ketiga yaitu bagi pihak lain. Dalam memahami konsep tentang wakaf temporer di BRI Syariah yang bekerjasama dengan Lazismu diharapkan sebagai pengetahuan ataupun referensi masyarakat yang belum memahami secara teoritis maupun konseptual. Lanjut kepada bab 2. Di sini di sini ada tinjauan pustaka, yaitu penelitian saya itu mengkorelasikan dari penelitian yang dahulu oleh penelitian Durhaidin Simbolon, yaitu di penelitian ini hasil penelitian ini untuk melihat wakaf menurut pandangan ulama fikih dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 berdasarkan hukum Islam dan implikasi wakaf berjangka terhadap pemberdayaan umat. Terus selanjutnya mengkaji penelitian yang saya lakukan itu bedanya dengan penelitian yang dilakukan oleh penelitian terdahulu yaitu Durhaidin Simbolon. Bahwasannya penelitian saya itu menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan historis, yaitu mengkaji dan menguatkan ataupun merekonstruksi dari penerapan BRI Syariah yang bekerjasama dengan Lazismu tentang wakaf temporer berdasarkan teori yang sudah ada dan mengkorelasikan program BRI Syariah yang bekerjasama dengan Lazismu tentang wakaf temporer dengan penelitian terdahulu. Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh Durhaidin Simbolon adalah dalam variabel konsep wakaf. Oke, langsung ke penelitian dilakukan oleh Yuli Yasin. Penelitian yang dilakukan oleh Yuli Yasin ini penelitian ini membahas tentang menemukan beberapa temuan yang menarik untuk optimalisasi pengembangan wakaf uang berjangka ke depannya. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian saya itu dalam variabel wakaf keuangan dan konsep wakafnya dalam pemikiran teoritisnya, sedangkan persamaannya itu ada pada variabel wakaf berjangka. Nah, lanjut kepada penelitian Nurul Hikmah, Syahrizal Abbas, dan Ilyas Ismail, yaitu penelitian ini adalah membahas tentang mengakar pada wakaf itu mengakar pada landasan undang-undang tentang perwakafan dengan poin pertimbangan yuridis, maqasid syariah, sosiologi masyarakat, serta dengan keputusan ketentuan hukum Islam. Nah, yaitu perbedaan ada pada substansi wakaf, sedangkan persamaannya itu ada pada variabel wakaf berjangka. Lanjut ke penelitiannya Iva, Hanifah, Siska, Lisulistiani, Isnaina, dan Latifah Ridwan. Penelitian ini berjudul Pemulihan Aset Wakaf, Tinjauan Fikih dan Akuntansi. Jadi hasil dari penelitian ini adalah pandangan dari kerusakan pada aset wakaf dilihat dari fikih wakaf, yaitu taghyir al-waqf atau perubahan tatanan alokasi wakaf, dan istibdal atau penjualan aset wakaf dan membeli aset baru. Dari penelitian terdahulu memakai metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis, dan perbedaan dari penelitian yang saya lakukan itu adalah dari sisi objek kajiannya, dan sedangkan persamaannya itu terletak pada variabel wakaf. Lanjut kepada kerangka teori. Dari kerangka teori ini bisa disimpulkan bahwasannya penelitian ini membahas tentang pengertian dari wakaf temporer. Yang kedua itu BRI Syariah bekerjasama dengan Lazismu. Yang ketiga, dasar hukum dari wakafnya itu.
Terus yang keempat itu macam-macamnya wakaf, dan yang kelima itu syarat wakaf. Oke, saya akan menjelaskan dari semua ini dengan singkat. Yang pertama, pengertian dari wakaf temporer. Dari wakaf temporer itu adalah wakaf berdasarkan jangka waktu tertentu. Yaitu dari wakaf sendiri itu adalah suatu harta sumbangsih dari wakif atau seseorang yang menyumbangkan hartanya yang diberikan untuk kepentingan tempat ibadah umat muslim atau kepentingan yang lainnya. Oke, lanjut ke BRI Syariah bekerjasama dengan Lazismu. Jadi pihak Lazismu itu sudah mengungkapkan kebijakannya, program-program serta penerimaan dan penyaluran dananya secara transparan kepada pihak yang membutuhkan melalui media cetak yang berupa majalah. Dana setiap bulannya Lazismu menerbitkan majalah yang berisi kebijakan, program, dan pengelolaan dananya secara transparan untuk dibagikan kepada pihak muzaki atau pihak lain yang berkeperluan. Lanjut kepada dasar hukum wakaf, itu ada pada Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004. Yang ketiga, Peraturan Badan Wakaf Indonesia. Yang keempat, Peraturan Menteri Agama RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang tata cara perwakilan benda tidak bergerak dan benda bergerak selain uang. Yang kelima, Keputusan Lembaga Menteri Agama tentang penetapan lembaga keuangan syariah penerimaan wakaf uang. Lanjut kepada macam-macam wakaf. Di sini ada wakaf berdasarkan tujuan, wakaf berdasarkan waktu, dan wakaf berdasarkan penggunaannya. Dari berdasarkan tujuan itu ada wakaf sosial, wakaf keluarga, dan wakaf gabungan. Dan pada wakaf berdasarkan waktu itu ada wakaf abadi dan wakaf sementara. Dan pada wakaf berdasarkan penggunaannya itu ada pada wakaf langsung dan wakaf produktif. Lanjut kepada syarat wakaf, itu ada syarat wakif, ada syarat wakaf atau benda yang diwakafkan. Terus yang ketiga ada syarat wakaf tujuan atau peruntukan wakaf, dan yang keempat ada syarat wakaf atau ikrar wakaf. Lanjut kepada bab 3, yaitu metode penelitian. Di sini dari metode penelitian saya menggunakan saya memaparkan penelitian saya ini dengan jenis penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, jenis dan sumber data, teknik keabsahan data, serta teknik analisis data. Yaitu yang pertama di jenis penelitiannya, dari apa yang dikaji oleh penelitian saya itu bahwa penelitian yang saya gunakan itu menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian historis, yaitu digunakan untuk merumuskan sebuah teori untuk menjelaskan sebuah fenomena yang belum dapat dijelaskan melalui teori yang ada dan merekonstruksinya. Oke. Tetapi tidak menghilangkan dari historis, dari catatan sejarah, catatan lapangan, atau yang lain sebagainya. Terus yang kedua itu populasi dan sampel. Populasi yang ada di suatu penelitian merupakan itu kumpulan objek ataupun target yang ditetapkan oleh peneliti sebagai bahan penelitian. Ini adalah kutipan yang dikatakan oleh Ari Kunto tahun 2010 halaman 173. Menjelaskan bahwa populasi adalah keseluruhan subjek penelitian, serta menurut Sugiono tahun 2010 halaman 80, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik. Lanjut,
wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Oke. Jadi penelitian yang saya gunakan yaitu teknik samplingnya itu dalam penelitian ini adalah dengan teknik sampling non probability sampling dengan jenis teknik sampling jenuh, yaitu peneliti yang sekarang mengambil sampel dari semua populasi masyarakat yang terlibat dalam penelitian ini dengan syarat kurang dari 30 anggota. Nah, itu lanjut kepada teknik pengumpulan data. Di sini di teknik pengumpulan data saya hanya melakukan dengan studi dokumen, yaitu mendapatkan hasil referensi yang terdapat di berbagai halaman jurnal-jurnal ilmiah maupun pemerintahan dan website serta website resmi Lazismu. Selanjutnya dikaji informasi terkait dengan penelitian tersebut menjadi penelitian yang kontemporer dan sesuai dengan konsep dari peneliti terdahulu. Lanjut kepada jenis dan sumber data. Saya di sini hanya menggunakan data sekunder, yaitu informasi yang didapatkan melalui website resmi Lazismu, jurnal-jurnal ilmiah, undang-undang perwakafan, kompilasi hukum Islam, serta melalui Baitul Wakaf. Lanjut kepada teknik keabsahan data. Jadi triangulasi penelitian yang saya gunakan itu dari keabsahan data, yaitu triangulasi yang dilakukan dalam penelitian adalah triangulasi dengan sumber yang berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang berbeda dalam metode kualitatif. Berikut adalah ucapan dari Patton dalam Mulung tahun 1993 halaman 187. Dari berdasarkan penjelasan yang dipaparkan dalam maksud triangulasi tadi, maka teknik triangulasi dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh melalui website resmi Lazismu serta Baitul Wakaf, itu dengan mengkaji dan memahami isi dari konsep wakaf sehingga menjadi penelitian yang kontemporer dan data yang valid akan dipertanggungjawabkan karena pada data akhirnya itu didapatkan hasil korelasi dari berbagai sumber data yang sah. Lanjut, yang terakhir adalah kepada teknik analisis data. Dari hasil analisis data dan selanjutnya dapat ditarik kesimpulan. Kemudian penelitian saya akan memaparkan teknik analisis data yang digunakan antara lain yaitu satu dengan triangulasi. Membedakan 4 macam triangulasi diantaranya dengan memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori. Itu adalah kutipan dari Mulung tahun 2004. Selanjutnya pada penelitian ini yang saya gunakan dalam triangulasi ini, yaitu penelitian ini hanya menggunakan teknik memanfaatkan sumber. Lanjut kepada menarik kesimpulannya, yaitu dari pemaparan yang dijelaskan oleh penelitian saya dari awal dan sampai pada akhir bab ini, yaitu kesimpulannya, satu, pada awal penjelasan peneliti menjelaskan apa dampak atau impact-nya program BRI Syariah yang bekerjasama dengan Lazismu tentang wakaf temporer, bahwa masih banyak masyarakat yang belum memahami apa isi ataupun konsep daripada wakaf temporer tersebut. Yang kedua, wakaf temporer adalah wakaf yang didasarkan pada jangka waktu tertentu dan jangka waktu tersebut sudah diatur dalam aturan-aturan yang diterapkan oleh Badan Wakaf Indonesia. Sekian yang saya sampaikan dari proposal penelitian ini. Kurang lebih mohon maaf kalau kurangnya dari saya dan datang kekurangannya dari saya dan datang lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi wartaufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.